Selamat pagi, perkenalkan saya nama Tracy Angelina Nino, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 gelombang 3. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran inovatif mata pelajaran informatika. Mari menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik. Ini hari kita mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu memimpin doa. Grace memimpin doa mulai pembelajaran. Ibu guru, teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat perlindunganmu sepanjang malam tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan belajar mengajar. Berkatilah dan bimbinglah kami agar berhasil dalam pelajaran hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, sesudah kita bisa menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa, dipimpin oleh siapa? Nadine, silakan. Bibiana Alifa Sarani, adikku. Tirsi Priscilla Karbayu, adikku. Risanti Firmina Putri, adikku. Christian Afrianis Moa, sakit. Baik. Nanti yang lainnya hadir semua. Ya. Kalian menjaga kerapian di lab, menjaga kerapian di pakaian kita masing-masing. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kita mulai pembelajaran yang baru tentang sistem operasi. Tahu sistem operasi? Tahu tidak sistem operasi? Tahu sistem operasi komputer atau sistem operasi yang ada di HP kalian semua? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang sistem operasi pada komputer, kalian pernah lihat ini atau kalian kenal ini orang yang ada di depan? Nah, yang pertama itu yang background yang warna merah nama siapa? Bill Gates. Sudah selesai? Yang berikutnya ada capaian pembelajaran yang kita belajar ini hari. Capaiannya pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ya. Setelah itu ada tujuan pembelajaran. Coba baca di depan tujuan pembelajaran. Selagi mampu membuat teka-teki silang, bagaimana sistem operasi dengan aplikasi Canva melalui kegiatan praktik
kita menggunakan aplikasi Canva. Nanti kita buatkan teka-teki silang. Dengan praktek kita buat teka-teki silang menggunakan aplikasi Canva. Ada indikator pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami konsep sistem operasi. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu membuat teka-teki silang bertema sistem operasi menggunakan aplikasi Canva. Yang ketiga, peserta didik mampu meningkatkan kemandirian dengan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang berikutnya, kita sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kita untuk pretest. Pretestnya 5 menit. Silakan, Ibu sudah kirimkan dari Google Form. Kalian coba kerjakan pretestnya 5 menit kan? Dari sekarang. Kita mulai yang berikutnya. Kita membagi kelompok berdasarkan hasil tadi. Hasil pretest tadi Ibu bagikan kelompok kan? Silakan duduk sesuai kelompok. Duduk sesuai kelompok. Yang ini yang kelompok ini. Video dia di depan baik-baik. Android adalah sebuah sistem operasi khusus yang dirancang untuk perangkat mobile layar sentuh atau disebut dengan smartphone. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari sistem operasi Linux yang sudah terbukti ketangguhan dan kehandalannya. Sistem operasi Android mulai dikembangkan pada tahun 2003 oleh 4 pakar teknologi bernama Andy Rubin, Rich Miller, Nick Sears, dan Chris White. Game dan multimedia dapat digunakan untuk membuat aplikasi. Bisa lihat di depan tadi sudah bisa pahami sudah. Setelah kalian menonton itu, apa yang kalian dapatkan pada saat kamu menonton tentang sistem operasi Android? Ya, fungsi dari Android itu apa? Fungsi sebagai CCTV, remote control CCTV, apalagi fungsi serangga, ya, atau tikus. Tadi sudah ketahui dengan fungsi serangga atau tikus, ya. Kalian sudah nonton dan sudah memahami itu tentang sistem operasi Android, ya. Nanti dijelaskan di sini tentang sistem operasi pada komputer, ya? Sistem operasi pada komputer. Sistem operasi pada komputer, sebelum kita mengenal sistem operasi, kita harus tahu dulu tentang apa itu komputer. Ya? Ada yang tahu apa itu komputer? Komputer itu apa? Menerima masukan data, ya. Kalau data tidak ada, komputer itu tidak akan berjalan, ya. Dia mengolah data, dia mengolah itu data komputer itu. Dia mengolah data dengan memberikan hasil keluaran. Ada apa lagi? Xiaomi itu juga sama itu, ya. Baik. Yang berikutnya, Windows itu Nokia. komponen dari komputer. Baik, di komponen dari komputer itu ada input device,
atau disebut dengan unit masukan. Input device atau unit masukan, ada proses, unit proses, ada juga unit keluaran, proses device dengan output device, ya. Input, proses, dan output itu komponen dari komputer. Kalau yang termasuk dari input device, input device itu bagian terpenting yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Dia memasukkan data. Input berarti masuk, ya? Bukan input itu keluar. Input itu masuk. Contohnya apa? Keyboard. Mana coba pegang keyboard di tempat di kanan kamu? Ya. Keyboard. Nah, lihat semua, ya. Yang berikutnya ada proses device. Proses device itu komponen-komponen di dalam komputer yang berfungsi untuk proses, memproses data dan kemudian mengirimnya ke perangkat output. Ya, prosesnya contohnya apa? CPU, ya. CPU itu apa? Central Processing Unit. Central Processing Unit. Ya. Ini beberapa contoh proses device itu ada CPU, motherboard. Tahu motherboard? Pernah lihat motherboard? Pernah lihat? Tanpa yang kalian pakai selama ini, ya. Program sistem operasi nanti akan mengubah data itu menjadi bahasa mesin. Bahasa mesin itu tidak kamu kemana, tapi dia bahasa mesinnya hanya 0001 atau 111110. Itu bahasa mesin, ya. Tidak ditulis halo saya, tidak ada. Di dalam komputer dia mengenal hanya angka 0101, tidak ada 2. Ada E, H, A, B, B, C, C gitu. Tidak ada bilang ada aku di sini. Baik, yang berikutnya kita tetap dalam kelompok. Nah, berikutnya kita menyusun jadwal. Silakan di kelompoknya menyusun jadwal untuk membuat presentasi. Sebelumnya Ibu bagi dulu LKPD dan kerja. Penilaian ada, sikap ada. Silakan di kelompok kalian menyusun jadwal sesuai dengan LKPD. Kalian menyusun jadwal. Dan di kelompok nanti proyek ini kalian membuat teka-teki silang menggunakan Canva. Perangkat itu Berat sekali. Kita harus menghapusnya. Teks tapi apa nih berangkat? yang digunakan.
praktik sudah siap, sudah. Ya, kelengkapan pengisian LKPD sudah, pengisiannya sudah selesai. Hasil produknya, oke, sudah ada hasilnya. Sudah ada hasil. Nanti sebentar langsung presentasi di depan. Dan waktunya untuk mempresentasikan hasil atau produk membuat teka-teki silang dengan Canva. Itu minta kelompok 1 di kelompoknya Elda untuk maju presentasi kelompok. Akan menjelaskan dan memberikan hasil teka-teki silang menurut presentasi kelompok kami. Jadi yang pertama saya akan menceritakan bagaimana kelompok kami membuat teka-teki silang. Jadi yang pertama, kami pilih background semenarik mungkin di Canva. Lalu ketika selesai memilih, kami menghapus elemen yang tidak diperlukan ataupun mengganti elemen. Nah, kelompok kami menonton 2 video yang berbeda. Ada yang menonton video membuat teka-teki silang menggunakan tabel lalu dipotong. Ada juga yang menonton video membuat teka-teki silang dengan menggunakan bingkai. Pertama, kelompok kami membuat teka-teki silang menggunakan tabel, tapi di tengah perjalanan kami kesulitan karena tabel yang dipotong itu ukurannya beda-beda. Jadi kami mengganti metode kami dengan menggunakan bingkai. Jadi setelah kami memilih background yang menarik lalu mengganti elemennya, kami memilih bingkai yang bertingkat 2 lalu diganti warnanya sesuai dengan keinginan kami. Kami bisa menurun dan juga bisa mendatar dengan cara diduplikat atau juga disalin lalu ditempel. Selanjutnya kami menulis pertanyaan di bagian bawah, dipisahkan antara pertanyaan yang jawabannya menurun dan juga pertanyaan yang jawabannya mendatar. Kami misahkan keduanya. Nah, setelah itu kami menulis jawaban sesuai dengan kotak yang ada. Kotak yang sudah kami hitung sesuai dengan huruf di jawaban kami. Ini teka-teki silang yang kami hasilkan. Yang pertama, teka-teki silang yang menurun. Nomor 1, perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data angka atau melakukan hitungan cepat. Keypad. Nomor 2, perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan informasi visual dari komputer. Kamera. Monitor. Yang mendatar, nomor 1, perangkat input yang digunakan untuk mengambil gambar atau video dengan cara menekan tombol di kamera. Yang ketiga, mendatar, sistem yang menghubungkan perangkat input di komputer, driver. Yang keempat, menurut, media penyimpanan yang sering digunakan untuk menyimpan data besar dan permanen, hard disk. Yang kelima, mendatar, perangkat input yang digunakan untuk memindai gambar atau dokumen dalam format digital, scanner. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jadi yang pertama, kami pasti memilih template yang menurut kami bagus atau yang menurut kami menarik untuk dilihat. Nah, setelah itu kami menghapus elemen yang menurut kami tidak penting atau harus dihapus. Nah, setelah itu untuk membuat kotak-kotak untuk jawabannya, kami menggunakan bingkai yang bertingkat 2 pada elemen.
Setelah itu kami mengganti warna bingkai dengan yang kami mau. Setelah itu kami duplikat untuk membuat kotak-kotak yang lain ke bawah. Di sini saya seperti ini untuk membuat kotak jawabannya. Setelah itu kami mengetik jawaban lalu memasukkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita tentang sekarang kelompoknya kelompoknya Beni. Ya, kelompok. Ada kelompok yang mana yang bertiga? Kelompok 3 silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang langkah-langkah pembuatan TTS menggunakan Canva. Jadi teman-teman, langkah pembuatan teka-teki silang menggunakan Canva yaitu: pertama, kita membuka Canva dan buka situs Canva atau aplikasi Canva di perangkat teman-teman. Yang kedua, kita memilih template. Pilih template yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika tidak ada template khusus teka-teki silang, Anda bisa memilih template blank. Jadi kami di sini memilih template yaitu template khusus teka-teki silang. Yang ketiga, tambahkan grid. Tambahkan grid atau tabel untuk menentukan letak kotak teka-teki silang dan menyesuaikan ukuran dan jumlah kolom serta berbaris sesuai keinginan. Yang keempat, kita bisa isi kotak-kotak atau memasukkan huruf untuk membuat teka-teki silang. Pastikan memasukkan kata-kata yang dapat saling bersilangan atau mendata. Yang kelima, memberikan petunjuk. Tambahkan petunjuk atau definisi untuk setiap kata yang dimasukkan. Petunjuk ini akan membantu pemecahan teka-teki silang. Yang kedua, kita bisa membuat desain tambahan, yaitu sesuaikan dengan desain teka-teki silang Anda dengan menambahkan elemen desain seperti warna, gambar, atau teks tambahan. Yang ketujuh, simpan atau bagikan. Setelah selesai kita menggunakan atau membuat teka-teki silang, simpan proyek atau bagikan teka-teki silang dalam bentuk gambar atau tautan. Jadi ini adalah hasil dari pembuatan teka-teki silang kami.
kedua, logo dalam komputer yang digunakan untuk membuka atau menutup menu Start. Jawabannya PIN. Nomor 4, mendata salah satu perangkat keras komputer. Jawabannya mouse. 5, ikon untuk mematikan komputer. Jawabannya turn off. Menurun. Nomor 1, perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Digunakan untuk mengedit dan memformat dokumen teks. Jawabannya Microsoft Word. Nomor 3, menurut perangkat lunak presentasi yang digunakan untuk slide presentasi dengan teks dan gambar. Jawabannya PowerPoint. Jadi ini adalah hasil teka-teki silang kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada ya? Ya. Baik, kalau tidak ada, Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. baik. Hostess, soalnya sudah dikirimkan di lewat Google Form. Mulai sekarang berapa menit? 10 menit atau 5 menit kita kerjakan hostessnya. Ya, silakan. Selanjutnya kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Tentang sistem operasi. Nah, di sistem operasi ini juga terdapat 3. Ada yang pertama ada input device, ada prosesan dan juga output device. Nah, ketiganya ini saling berhubungan agar semua aplikasi ataupun komputer itu bisa dapat digunakan. Ini juga kami belajar untuk membuat karya yang sederhana, yaitu membuat teka-teki silang menggunakan aplikasi Canva. Itu jujur membantu sekali untuk teman-teman kita ataupun saya sendiri yang awalnya tidak tahu untuk membuat teka-teki silang. Jadi saya mendapatkan pengetahuan baru dari sekian. Sudah dengan kesimpulan, sekarang kita mulai masuk dengan refleksi. Nah, refleksi ini yang pertama, apakah peserta didik memahami materi yang diajarkan? Sudah paham? Sudah. Positif apa yang peserta didik dapatkan selama proses pembelajaran? Yang kami dapatkan selama proses pembelajaran yaitu menambah wawasan sehingga wawasan kami lebih luas tentang sistem operasi, sehingga sistem operasi ini bisa kami terapkan di lingkungan kerja. Baik, terima kasih banyak untuk kelas 12 sudah aktif dalam pembelajaran. Nanti pembelajaran berikutnya kita tentang jaringan komputer dan internet. Nanti kita buat seperti ini. Ya, hari ini hanya sampai di sini. Dan kita akhiri dengan doa. Mari kita berdiri bersama. Guru, teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.